Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amalia. Saya dari kelas 1C Prodi PAI, yaitu ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang Ikhwanul Muslimin. Sebelumnya saya meminta maaf yang tiada batasnya apabila nanti di dalam menjelaskan atau membaca ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya meminta maaf yang tiada batasnya. Baik, yang pertama yaitu Ikhwanul Muslimin, pengertian dan sejarah kemunculan atau munculnya. Jadi Ikhwanul Muslimin dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan muslim, merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah Islam di Mesir dan di dunia Arab. Dalam perkembangan organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya baik di Mesir maupun di luar Mesir. Para pendiri organisasi ini antara lain yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Iz, dan Zaki al-Maghribi. Selain al-Banna sendiri, mereka berkumpul pada tanggal 1928 di kota Islamiyah. Saat itu Hasan al-Banna bertugas sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan SD. Pada perkumpulan tersebut, mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya Ikhwanul Muslimin dan berkata, kami adalah saudara yang akan bekerja sama untuk mengabdi kepada Islam. Kami adalah Ikhwanul Muslimin. Sedangkan yang kedua yaitu ajaran dan keyakinan Ikhwanul Muslimin. Abdul Mu'im Al-Hafni menyebutkan pelapor Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna. Dianggap pemerintah Mesir menyebarkan dakwah Islam sesuai yang dipahami, dinilai sebagai dakwah bercorak salafi, tarekat sunni, hakikat sufi, organisasi politik, dan pemikiran sosial. Jadi mengenai hal itu, al-Banna menjelaskan pemahamannya tentang Islam secara komprehensif, menyebabkan dakwah yang diembannya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sebab Islam berkaitan dengan akidah, ibadah, bangsa, kewarganegaraan, agama, negara, spiritual, mushaf, dan juga pedang. Di awal pembentukan jamaah ini, al-Banna memperhatikan aspek pendidikan Islam yaitu tarbiyah Islamiyah dan amat menekankan pentingnya pendidikan tersebut. Tujuan dan pendidikan Islam dimaksud adalah membangun akhlak kuat dan akidah benar sehingga dapat mendorong para anggota jamaah, dan akidah benar sehingga dapat mendorong anggota jamaah melakukan perbuatan mulia. Tugas terpenting harus dilakukan oleh masyarakat Islam menurut al-Banna adalah mengikuti manhaj atau metode ilahi, yakni Al-Quran. Manhaj tersebut memiliki kelebihan yaitu tidak didasarkan kepada khayalan belaka. Di samping itu juga dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan secara praktis, bukan solusi terhadap setiap permasalahan secara praktis dan bukan hanya teori, dengan harapan yang nyata dan bukan sekedar mimpi. Jadi falsafah tarbiyah Hasan al-Banna sebagai berikut. Manusia tidak terdiri dari satu unsur saja karena ia diciptakan dari tanah yang ditiup ke dalamnya ruh oleh Allah. Ia adalah makhluk yang memiliki kedudukan tinggi dibanding makhluk-makhluk lain dan memiliki peranan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi, bukan malah merusaknya. Karena itulah tujuan dari pendidikan yang kita lakukan ada dua hal. Pertama, untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian baru, yaitu kepribadian yang selalu menyempurnakan kekuatan dan keindahannya, serta menyempurnakan fisik, akal, perasaan sehingga dapat menjadi manusia yang paling baik. Sedangkan yang kedua yaitu membangun masyarakat yang berpegang teguh dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, serta masyarakat tauhid yang memiliki keunggulan. Al-Banna telah menulis sebuah buku berjudul Dakwatun fi Tahawur Jadid, dakwah Islam di era baru. Dalam buku tersebut al-Banna
menjelaskan di era modern ini di medan dakwah telah berkembang sehingga mencakup semua dunia Islam. Tujuan dakwah Islam pun merubah dan lebih mengarah kepada kepemilikan kekuasaan politik. Sebab kekuasaan inilah yang akan menjadi sarana dakwah. Media untuk mewujudkan tujuan tersebut pun telah merubah, di mana dulu dakwah hanya dilakukan dengan memberikan hikmah dan nasihat-nasihat. Tetapi sekarang dakwah dilakukan dengan jihad. Dalam makalah Al-Dakwah Ilallah ala man tajib, siapakah yang wajib mengemban dakwah kepada Allah? Al-Banna menjelaskan, dakwah wajib dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama adalah pemerintah, karena Allah telah memberinya kekuatan yang tidak dimiliki oleh Al-Quran. Yang kedua adalah Dewan Legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Dan yang ketiga yaitu adalah orang-orang kaya dermawan, karena dengan harta mereka dapat melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah para ulama dan kaum pelajar muslim. Di bagian lain, Al-Banna juga berkata, sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertindak dan bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk bertindak lambat. Kita harus mengubah sistem dakwah dengan ucapan karena mereka, kepada mereka. Jika mereka menerima dakwah dan menjalankannya, maka kita dukung mereka. Tetapi jika mereka menanggapinya secara bertele-tele dan dengan argumen yang tidak dapat diterima, maka kita harus menyatakan perang dengan siap pemimpin atau ketua kelompok yang tidak mau berjuang untuk Islam atau tidak memberi kemudahan jalan dakwah Islam bagi kemajuannya. Jadi kami akan menyatakan permusuhan dan tidak akan melakukan perdamaian sampai Allah tunjukkan kebenarannya kepada kita dan kaum muslimin pada umumnya. Dalam makalah lain berjudul Nahwu An-Nur, menuju cahaya, Al-Banna juga menjelaskan suatu umat yang sedang berkembang sangat membutuhkan adanya kekuatan. Mereka juga harus mendidik generasi muda dengan mendidik kemiliteran, terutama pada saat di mana kondisi aman tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara berperang. Sehingga semboyan generasi muda pada saat itu adalah kekuatan adalah jalan terbaik untuk menegakkan kebenaran. Tulisannya berjudul Al-Jihad. Al-Banna mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya umat yang memperbagus amalnya untuk menghadapi maut dan mengetahui bagaimana cara mereka mati dalam keadaan mulia, maka Allah akan memberinya kehidupan di dunia yang penuh dengan kemuliaan dan kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Ketahuilah bahwa penyakit yang dapat membuat kita hina adalah cinta kepada kehidupan duniawi dan takut mati. Persiapkanlah diri kalian untuk menerima ilmu yang agung ini dan rindukanlah kematian. Jadi ketahuilah kematian pasti akan datang dan hanya sekali datangnya. Oleh karena itu, jika kalian menjadi kematianmu di jalan Allah, kalian akan mendapat keuntungan di dunia dan pahala di akhirat kelak. Maka carilah kematian yang besar itu, mati di jalan Allah, niscaya kalian akan mendapat kebahagiaan yang sempurna. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemuliaan mati syahid dalam rangka membela agamanya. Amin. Jadi Abdul Qadir Audas, seorang penasihat jamaah Ikhwanul Muslimin, menjelaskan dalam buku At-Tasyari'i Al-Jinai Al-Islami sebagai berikut. Undang-undang konvensional dibuat oleh manusia, sedangkan syariat yang dijadikan dasar dalam mengatur jamaah ini dibuat oleh Allah. Dalam bukunya yang lain, Islam Al-Wadlauna Asyiyasiyah, Abdul Qadir menjelaskan faktor yang menyebabkan kemunduran benar jika dikatakan bahwa syariat Islam tidak sesuai lagi diterapkan di zaman sekarang, bahwa kemajuan tidak sesuai lagi diterapkan di zaman sekarang, bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan menerapkan undang-undang konvensional yang dibuat oleh manusia. Jadi ia juga menjelaskan prinsip dasar hukum kita adalah memimpin dunia ini dengan orientasi menegakkan hukum Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih seorang khalifah yang dianggap sebagai wakil seluruh umat Islam. Yang diketahui bahwa tidak akan ada titik temu antara sistem Islam dengan sistem di Lahore.
Sedangkan menurut Syed Qutbah adalah pemikiran dan salah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dan organisasi-organisasi Islam lainnya, yaitu pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Dalam bukunya berjudul Ma'alim fi al-Tariq, Qutbah menjelaskan yang pertama harus dilakukan oleh umat Islam adalah menciptakan masyarakat yang Islami, sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat diselesaikan, sebab meskipun solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut adalah Islami, akan tetapi tidak kondisi masyarakatnya belum Islami, maka solusinya itu tidak akan berarti. Ajaran menghimpun kekuatan dan memberikan solusi dalam rangka melakukan revolusi Islam inilah yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara pihak pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin hingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah pada bulan Juli 1954, yakni dalam tragedi Menyiat Nasyar. Yang ketiga yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumpahan darah tersebut juga sebagai dampak dari kitab Ma'alim fi al-Tariq yang ditulis oleh Syed Qutb, Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadi konflik dengan pemerintahan. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan sebagai Ikhwanul Muslimin. Kedua, yaitu sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah, kita dapat perlu mengingatkan dengan tangan, kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Ketiga, yaitu Jamaah at-Takhfir wa al-Hijrah. Mereka menghaluskan semua anggota untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Keempat, Jamaah al-Jihad yang berpendapat perang melawan pemerintah yang kafir merupakan suatu kewajiban di dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara mendirikan agama Islam. Jamaah Ikhwanul Muslimin yang masih ada sampai sekarang memiliki semboyan dakwah Islam harus dilakukan dengan hikmah. Pesan dan nasihat yang baik metode mereka dalam berdakwah diintisarikan dari firman Allah yang yaitu, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Al-Maidah ayat 67. Jadi di Indonesia Ikhwanul Muslimin hadir pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Keterkaitan partai ini dengan Ikhwanul Muslimin diakui oleh Sekretaris Jenderal PKS Anies Mata. Berikutnya pernyataan Anies Mata. Inspirasi Al-Ikhwanul Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digarisbawahi di sini sungguhnya memberikan kekuatan pada dunia dimensi sekaligus. Pertama, yaitu inspirasi ideologis yang salah satunya didasarkan pada prinsip Sumuliyat al-Islam, Universitas Islam. Sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan al-Banna saja, tetapi juga perjuangan-perjuangan yang lain. Yang kedua yaitu inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari pembentukan dan dominasi imperialisme dalam atas negeri-negeri Muslim. Tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan al-Banna dan al-Ikhwan al-Muslimun adalah para aspek denyut pergerakannya, sebab pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemeliharaan, Hasan al-Banna berhasil mengubah pembaruan itu dari wacana menjadi gerakan. Jadi Hasan al-Banna berhasil mengubah pembaruan itu dari wacana menjadi gerakan.
dan tidak berlebihan bila inspirasi gerak itu juga yang secara terasa dapat diselami dalam denyut partai keadilan sejahtera. Secara lebih tegas, Sekretaris PKS dengan Ikhwanul Muslimin itu dikatakan oleh pendiri panitia ini sekaligus mantan anggota Dewan Syariah PKS Yusuf Supendi dalam bukunya Republik Pengadilan Yusuf Supendi menggugat elit PKS yang menjelaskan Ketua Majelis Muraqib Am, yaitu pemimpin tertinggi Jamaah Ikhwanul Muslimin Indonesia. Kekuasaan ini diamanatkan dalam aturan pertama yang sangat rahasia yang dinamakan Nizam Asasi Aturan Dasar-Dasar oleh Ikhwanul Muslimin Pusat di Kairo, Mesir. Dengan demikian, aturan yang berlaku di PKS tidak boleh bertentangan dengan aturan Ikhwanul Muslimin Pusat di Mesir. Nizam Asasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu disahkan oleh Musyawarah Majelis Syura PKS di Jakarta Selasa 25 Juli 2000. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang Ikhwanul Muslimin. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.